Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Oke baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadia Aryani. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3 semester 5, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bani Salir di Bekasi. Selamat datang untuk presentasi hari ini. Yang akan kita jelaskan yaitu menjelaskan apa itu kanker darah atau leukemia, apa saja tanda dan gejalanya, bagaimana pencegahannya, dan apa saja faktor penyebabnya, dan lainnya. Selamat menyaksikan teman-teman. Pentingnya mengetahui penyakit kanker darah atau leukemia. Apa itu leukemia? Leukemia atau kanker darah adalah jenis penyakit yang menyerang sel-sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang atau bone marrow. Sumsum tulang ini dalam tubuh manusia memproduksi 3 tipe sel, diantaranya yaitu sel darah putih yang berfungsi sebagai daya tahan tubuh melawan infeksi, sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke dalam tubuh, dan platelet atau bagian kecil sel darah yang membantu proses pembekuan darah. Patofisiologi atau bagaimana bisa terjadi. Manifestasi klinis penderita leukemia akut disebabkan adanya penggantian sel pada sumsum tulang oleh sel leukemik, menyebabkan gangguan produksi sel darah merah. Depresi produksi platelet yang menyebabkan purpura dan kecenderungan terjadinya perdarahan. Infiltrasi sel-sel leukemik ke organ-organ vital seperti liver dan limpa oleh sel-sel leukemik yang dapat menyebabkan pembesaran dari organ-organ tersebut. Ada berapa banyak macam leukemia itu? Leukemia itu ada 2, yaitu leukemia kronis dan leukemia akut. Pada leukemia kronis, sel kanker berkembang secara perlahan dan gejala awal yang muncul biasanya tergolong ringan. Untuk leukemia akut, sementara pada leukemia akut, perkembangan sel kanker terjadi sangat cepat dan gejala yang muncul dapat memburuk dalam keadaan waktu singkat. Ada jenis leukemia akut yaitu leukemia mielocytic akut atau LMA, leukemia myelogenous kronik atau LMK, leukemia limfosit akut atau LLA, dan leukemia limfositik kronis atau LLC. Dan apa saja sih faktor penyebab leukemia? Faktor penyebab leukemia itu ya ada memiliki anggota keluarga yang pernah menderita leukemia. Yang kedua juga menderita kelainan genetik seperti Down syndrome. Yang ketiga menderita kelainan darah seperti sindrom myelodysplasia. Yang keempat memiliki kebiasaan merokok. Yang kelima pernah menjalani pengobatan kanker dengan kemoterapi atau radioterapi. Yang keenam, bekerja di lingkungan yang terpapar bahan kimia, misalnya benzena. Dan bagaimana sih Kak tanda dan gejalanya pada leukemia? Tanda dan gejalanya itu ada demam atau keringat malam, infeksi yang sering terjadi, merasa lemah atau letih, pucat, sakit kepala, mudah berdarah dan lebam atau gusi berdarah, bercak keunguan di kulit atau bintik-bintik merah kecil di bawah kulit. Terus juga ada nyeri di tulang atau persendian, pembengkakan atau rasa tidak nyaman di perut akibat pembesaran limpa, pembengkakan terutama di leher atau ketiak, dan kehilangan berat badan. Pada stadium dini leukemia kronik, sel leukemia dapat berfungsi hampir seperti sel normal. Mungkin tidak ada gejala yang dirasakan selama beberapa waktu.
Diagnosis pada tahap ini mungkin ditentukan saat pemeriksaan check-up rutin jika muncul gejala umum ringan dan perlahan-lahan semakin memberat. Pada leukemia akut, gejala akan timbul dan memperbesar secara cepat. Gejala leukemia akut lainnya yaitu muntah, penurunan konsentrasi, kehilangan kendali otot, dan kejang. Sel leukemia juga dapat berkumpul di bawah zakar dan menyebabkan pembengkakan. Bagaimana untuk penanganan dan pengobatan pada leukemia? Penanganan kasus penyakit leukemia biasanya dimulai dari gejala yang muncul, seperti anemia, pendarahan, dan infeksi. Penanganan dan pengobatan leukemia bisa dilakukan dengan cara single ataupun gabungan dari beberapa metode. Metodenya itu diantaranya ada kemoterapi atau intrarectal medication, salah satu prosedur pengobatan dengan menggunakan bahan kimia yang sangat kuat untuk menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Ada cangkok sumsum tulang belakang, prosedur penggantian sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang yang sehat. Ada antibiotik, metode pengobatan dengan menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Transfusi sel darah merah atau faktor pembekuan darah trombosit umumnya diperlukan untuk menangani kondisi anemia berat, baik karena anemia defisiensi besi atau anemia aplastik. Anemia merupakan penyakit kurang darah karena tubuh kekurangan hemoglobin, yaitu protein yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Dan bagaimana cara pencegahannya? Belum ada cara yang efektif untuk mencegah leukemia hingga saat ini. Namun, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko Anda terkena leukemia. Di antaranya yaitu melakukan olahraga secara teratur, menghentikan kebiasaan merokok, menggunakan alat pelindung diri, terutama jika Anda bekerja di lingkungan yang rentan terpapar bahan kimia seperti benzena. Yang keempat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi kanker sejak dini, terutama jika Anda memiliki riwayat kanker dalam keluarga. Oke, baik teman-teman, hanya itu saja sedikit edukasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Thank you for joining today and see you next time.